Baca. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal yang tidak pantas. Iya, jangan sembrono ngomong. Ya, saya nggak maki-maki Pak. Monyong itu juga janganlah. Monyong, ya kan? Sekalipun kita di antara kesini janganlah. Harus mulut itu harus dipakai memberkati. Harus kata-kata yang bijak, begitu. Amin. Ya. Jadi bagaimana? Baca. Tunggu. Ayo. Siapa menjaga mulutnya memelihara. Iya, jaga mulutnya masing-masing. Coba pegang. Coba katakan dengan saya. Aku jaga. 1, 2, 3. Aku jaga mulutku. Supaya mulutku enggak semua. Ini bisa sampai sore nanti nih. Enggak apa-apa. Orang udah kita bayar 5,5. Pegang mulutnya. Mulutku. Belum semua. Iya, mulutku. Aku jaga. Dari kata-kata kotor, menggosip, ngomongin orang. Nah, itu dan lain sebagainya. Ya. Pegang lagi. Kalaupun terjadi, pulang dari sini, aku bertobat. Bertobat. Itu. Kalau baru saya jamin enggak lagi. Mantap. Iya, udah jamin. Buktinya udah barang kembali. Ya kan? Itu ya. Kalau Pak Manurung udah saya jamin enggak lagi tuh. Masih, nanti maju bertobat. Ya. Kalau Pak Guntur udah mantap itu, udah Bang ya. Ya, udah mantap. Ya, yang kedua, hati yang kotor. Tadi mulut. Nah, ini yang sulit hati ini dibaca. Ini yang paling sulit. Yang tahu hati hanya Tuhan. Tapi biasanya kalau orang punya karunia penglihatan, dia tahu hatinya bagaimana. Sampai hari ini hati Mama Sirul belum pernah berubah. Tepuk tangan. Artinya belum pernah berubah, tetap setia. Sampai hari ini Bu Nike tetap setia. Sampai hari ini Ibu Sri tetap setia. Buktinya kan datang ibadah dan lain sebagainya. Sampai hari ini si Rohani tetap setia. Sampai hari ini si Bodur tetap. Buktinya si Limen yang datang tadi masuk kerja, dia tetap datang. Ya, hati-hati hati yang kotor ini. Hatimu dan hatiku. Ada pujiannya itu kan seperti hati, ya kan? Ada pujiannya seperti hati Tuhan Yesus. Ya, hanya burung merpati yang piaraan ciptaan Tuhan yang tidak ada empedunya yang saya tahu. Kenapa? Ya, tidak ada empedunya. Nah, ini kita hati-hati yang menjaga hati ini. Baik juga di antara kita di sini, sesama pengerja juga, mungkin juga kepada kepala. Saya kan nggak tahu hatimu. Kita di sini tepuk-tepuk tangan, makan barang di rumah saya, tiba-tiba hatimu benci ke saya, ya? Tapi nggak ada lagi di sini. Kemarin karena rohani saya yang sudah keluar, Pak, doakanlah, ya aku balik lagi katanya. Aman? Itu, saya nggak usah sebutkan namanya, ya. Hati-hati, bersihkan. Kita buka ayatnya. Jagalah hatimu, karena kalau hati kita kotor, bagaimana mau damai sejahtera? Perhatikan, hati dengan pikiran satu jalan. Kalau sudah pikiran kita kotor, ikut hati itu kotor, satu paket itu. Kalau misalnya Ibu Lesrewati, pikiran kotor ke dia sejalan dengan hati, lalu terjadi pembunuhan, musuhan, bukan membunuh itu, bermusuhan. Itu pekerjaan setan. Ya, kita harus jaga hati kita sesama kita. Pak, bagaimana kalau hatinya busuk? Ya doakanlah, tumpang tangan. Kan ada pelepasan. Jadi jangan dibawa-bawa itu sakit hati. Maju ke sini. Nggak ada artinya kita tepuk-tepuk tangan menikmati hadirat Tuhan itu munafik. Sementara datang ke tempat ini kita ibadah, di antara kita ada yang sakit hati. Maju ke depan nanti. Amin. Saya nggak tahu kalau hati saya boleh dongkol ke Ibu Gembala. Ini Ibu Gembala.
nggak tahu. Ya, makanya saya nggak bisa teguran dengan Ibu Gembala. Kalau kami bersih sedikit, saya nggak bisa ditegur sama satu harian. Ya, saya gelisah. Ya, jadi saya usahakan supaya kami sejahtera dengan istri. Ya, nah makanya jaga hati istrimu, jaga hati suamimu. Semua kita pekerja, jaga hati. Jagalah hati, jangan dinodai. Ya, apa sih namanya? Itu. Ya, jangan ada rasa kebencian. Makanya kenapa kadang di luar sana susah diberkati? Ya karena ini hatinya ini nggak bisa dijaga. Coba bagaimana kita? Ya, mana tadi? Tunggu dulu. Ya, dengan segala konsekuensi, karena dari situlah terpancar. Bagaimana kita kalau sejahtera hati kita dengan orang ya? Pak, sekalipun kita buat-buat, coba sini kali. Sekalipun dibuat-buat, salam Pak Gembala, salam. Ya kan hati bukan tahu Tuhan. Jadi hati sejahtera, pikiran sehat semua. Ya, nah itu kemarin kami khotbah Bapak Rubin Abraham, ya harus kita bermental sehat. Jangan mental kotor. Ya, hati bersih, pikiran bersih. Apalagi kalau kegembalamu hatimu kotor, kenapa? Maka susah diberkati. Susah diberkati kalau hatimu kotor. Apalagi kalau saya singgung itu berpuluhan itu kan kotor. Itu ketua BPH kita kemarin. Memang kadang kita dilema pendeta ini. Kalau kita udah mulai singgung perpuluhan, mulai nunduk. Ya, kalau sudah kita katakan yang sakit Tuhan sembuhkan, haleluya. Ya, nah jadi firman Tuhan kan nggak bisa kita penggal-penggal. Ya, gereja ini GBI itu bukan mengajarkan teologi kemakmuran dan juga bukan mengajarkan teologi kemiskinan. Jadi standar dia. Perhatikan, ya GBI itu tidak mengajarkan, karena banyak orang bilang teologi GBI itu mengajarkan teologi kemakmuran, enggak. Ya, teologi tidak juga mengajarkan teologi kemiskinan, enggak. Ya, GBI mengajarkan jemaat Tuhan diberkati. Tangan. Ya, itu. Keselamatan kan banyak. Ibadah sudah kita lakukan. Baca Alkitab sudah kita lakukan. Berdoa kita lakukan. Tetapi kenapa kalau perpuluhan nunduk? Itu. Haleluya. Nah, di sini sudah lulus ke perpuluhan. Sudah lulus, ya. Nah, saya kemarin tertuduh. Sebenarnya bukan topik ini ya, maaf. Lari ke sini, akhirnya mulut saya dipakai Tuhan, ya. Di kitab Keluaran saya baca, ternyata Imam Lewi pun kasih perpuluhan 10% kepada gereja. Sebenarnya itu juga toh juga ke gereja. Ya, nah saya minta ampun kemarin. Pernah memang saya lakukan. Akhirnya saya bertobat. Saya ambil tadi duit, saya masukkan perpuluhan. Jadi perpuluhan jemaat ada berapa juta, saya taruh ke sini, saya kasih ini. Memang saya juga ke gereja itu pakai. Nah, baca kitab Keluaran. Imam Lewi pun memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Itu. Saya bukan maksudnya saya tunjukin ini supaya jemaat. Saya nggak jadi masalah. Jemaat tidak kasih perpuluhan bagi saya tidak masalah. Karena makan saya dari Tuhan. Itu. Nah, coba Markus 7 baca. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat. Iya, jadi kalau sudah di antara kita hati kotor, pasti kejahatan yang muncul. Firman apapun saya sampaikan pasti tidak masuk. Karena sudah hati kotor. Makanya tadi Yakobus 1 ayat 21, buka. Yakobus 1 ayat 21. Baca. Bagaimana supaya kita diberkati? Baca. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, ya, kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati. Terima lemah lembut. Katakan amin. Katakan amin.
janji Allah. Jadi kalau kita melawan, ya hati kita kotor. Makanya dibereskan hari ini. Siapa mau diberkati Tuhan? Puji Tuhan. Kemarin saya bersaksi siapa? Si Krishna. Saya sebenarnya secara manusia saya sudah capek kadang menasihati dia, tapi memang tugas gembala. Ya, kerjanya kali di sana dapat segini. Ya, kita doakan. Ya puji Tuhan, 1 minggu ini dia telepon saya kemarin, Pak, puji Tuhan saya udah dapat kadang 200, kadang 150, kadang 300. Kenal kan si Krishna Sirait kan? Bukan Krishna Sirait. Itu. Amin. Nah, karena memang saya nasihatin dia di rumah. Saya nasihatin mereka berdua sama istrinya. Ya, saya tidak mau jemaat di sini miskin. Maunya saya diberkati semuanya. Haleluya. Diberkati. Tapi awas hatimu jaga sesama kita. Jangan simpan akar kepahitan. Baca ayat tadi. Iya. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem. Iya. Supaya engkau diselamatkan. Iya. Jadi kalau kita mau diselamatkan, bersihkan hatimu. Kalau kita mau selamat, selamat dalam arti hidup yang kekal, selamat dalam arti hidup ekonomi kita, bersihkan hati kita. Yang ketiga, pikiran kotor. Nah ini susah ini sebab pikiran ini. Tiba-tiba Pak Padri dengan Bapak Kepala bisa cerita, bisa aja pikiran saya kotor dengan dia. Yang Tuhan tahu, yang tahu tuh Tuhan. Hati-hati pikiran kotor. Ya, baca. Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua ini. Yang bagus-baguslah kita pikirin. Yang benar-benar jangan selalu pikiran negatif. Itu. Haleluya. Pikirkan yang positif. Kalau misalnya si Nanda diberkati Tuhan, puji Tuhan. Doakan dia supaya Helen sedikit dari kantongnya. Begitu. Di doa, saya begitu. Kalau ada orang berdosa, doakan dia supaya kantongnya bergeser. Oh, begitu loh, saya doakan. Siapa yang berduit saya ada sedikit-sedikit, saya doakan. Jujur saya nggak munafik. Saya doakan, Tuhan, jamah hati Bapak baru. Begitu. Amin. Jamah si Junita, jamah Bapak nih. Kita doakan. Karena tugas kita hanya mendoakan supaya kuasa Tuhan bekerja. Doa orang benar berkuasa. Lalu datang Tuhan, buka kantongmu, hamba Bapak baru dibuka, kasih Bapak Gembala. Haleluya. Mendoakan, jangan kita kiri. Nanti mobil Bapak ganti Pajero lagi. Nanti persembahan lagi. Ya, saya mendoakan sekarang, Tuhan, saya mau beli mobil ras dalam waktu dekat ini. Supaya gak keren sedikit. Wah, perlu pendeta anak Tuhan keren. Tapi kalau mungkin juga pakai yang mewah kan udah berlebihan. Ya? Hah? Jangan dulu. Ya? Ras. Dari mana duitnya? Saya minta ke Tuhan. Gak mungkin lah dari sini. Saya juga jahat lah kalau dari persembahan persepuluhan. Itu doa saya. Saya teringat teman saya hamba Tuhan kemarin. Pernah setahun yang lalu. Pak Parlin, apa yang kita doakan pasti Tuhan kasih. Saya mobil Fortuner, tapi memang sudah tahun lama. Saya mendoakan sekarang supaya ini benar-benar dikasih Tuhan dia Pajero yang baru. Bukan dari persembahan, dikasih. Nggak tahu bagaimana cara Tuhan lain. Amin. Begitu harus doa profetik. Ya. Pikirkan yang sedap, pikirkan yang manis. Nah, kemarin Pak Parlin saya nasihati, jangan lagi pikir-pikiran yang itu penyakitmu. Udah kau udah sembuh, saya bilang. Ini hati pikiran ditunggangi, ya. Pekerjaan iblis itu kan merusak pikiran. Lihat. Ya kalau kita lihat kayak orang misalnya, nggak perlu kita ngiri,
Ya memang begitu jalannya kan? Ya, ya kalau orang pakai cincin 5, biarin aja. Terima kasih Tuhan. Justru kita harus, kenapa bisa begitu? Begitu, nggak perlu kita ngiri. Nanti lihat itu, dari sakit hati terus, dan nanti kita lihat orang kita. Ya, orang sedikit ini kita lihat kapan kita mau bekerja, perlu bekerja. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara kamu. Kalau pikiran kita positif, ya damai sejahtera itu akan menguasai pikiran kita. Ya, sama-sama kita baca. Damai. Iya. Tapi kalau pikiran kita negatif, bagaimana? Mau sejahtera pikiran? Tidur juga nggak bisa. Karena nanti kalau kita tidur mimpi, nanti dicekek setan. Kenapa? Karena pikiran sudah rusak. Itu saja firman Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.